Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Fitra Septia. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, kali ini saya akan membahas pembelajaran statistika mengenai materi nilai pemusatan dan nilai variabilitas. Mari kita belajar bersama-sama dan simak pembahasan berikut. Nilai pemusatan dan nilai variabilitas. Nilai pemusatan terdiri dari ukuran sampel, mean, median, modus, dan nilai posisi. Mari kita bahas semuanya satu persatu. Mean atau rata-rata yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data. Mean sering dipakai karena mudah dihitung namun sangat dipengaruhi oleh data ekstrem. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median lebih stabil terhadap data ekstrem dibanding mean. Modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus cocok digunakan untuk data kategorik, misalnya warna favorit atau jenis makanan yang paling banyak dipilih. Nilai posisi. Nilai posisi terdiri dari kuartil, desil, dan persentil, menunjukkan letak data dalam distribusi. Selain itu, ada ukuran lain seperti kuartil, desil, dan persentil yang membantu mengetahui posisi suatu data di dalam distribusi. Misalnya, persentil ke-50 sama dengan median, sedangkan persentil ke-90 menunjukkan nilai di bawahnya terdapat 90% data. Lalu, selanjutnya yaitu nilai variabilitas data. Nilai variabilitas data terdiri dari range, rata-rata simpangan, varians, standar deviasi, interquartile range, dan decile range. Yang pertama, range. Range merupakan selisih data terbesar sampai terkecil. Range dihitung dari data terbesar dikurangi data terkecil, namun range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Kemudian rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan merupakan rata-rata jarak data terhadap mean. Ukuran ini menghitung rata-rata jarak setiap data terhadap mean. Varians. Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih data dari mean. Varians berguna tetapi satuannya berupa kuadrat. Standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varians. Mudah diinterpretasikan. Untuk mengatasi kelemahan varians, kita gunakan standar deviasi yang merupakan akar dari varians, sehingga satuannya sama dengan data asli. Standar deviasi banyak dipakai karena mudah diinterpretasikan. Kemudian interquartile range. Interquartile range merupakan sebaran data tengah, disebut juga selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ukuran ini menggambarkan penyebaran data di bagian tengah, sehingga tidak terpengaruhi oleh nilai ekstrem. Decile range. Decile range merupakan penyebaran berdasarkan 10 bagian data, sama seperti kuartil, tetapi data dibagi menjadi 10 bagian, sehingga lebih detail dalam menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ukuran bentuk distribusi. Ukuran bentuk distribusi terdiri dari 3, yaitu skewness, kemencengan, kurtosis, dan koefisien kurtosis dan persentil. Yang pertama ada skewness, yaitu menunjukkan apakah data simetris atau condong ke salah satu sisi. Jika skewness bernilai positif, distribusi condong ke kanan. Jika negatif, condong ke kiri. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis mengukur keruncingan distribusi data. Jika nilainya tinggi, distribusi lebih tajam atau runcing. Jika rendah, maka distribusi cenderung lebih datar. Nah, yang terakhir ada koefisien kurtosis dan persentil. Ukuran ini membantu analisis lebih detail dalam melihat bentuk sebaran data. Nah, kesimpulan dari pembelajaran singkat kita hari ini, nilai pemusatan data membantu kita mengetahui titik tengah data.
sedangkan nilai variabilitas menjelaskan seberapa jauh data menyebar. Sementara itu, ukuran bentuk distribusi memberi gambaran bagaimana data terdistribusi, apakah simetris, condong, atau runcing. Dengan memahami semua ukuran ini, kita dapat menganalisis data secara lebih akurat dan membuat kesimpulan yang tepat dalam penelitian maupun pengambilan keputusan. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya mengenai nilai pemusatan dan nilai variabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.